Shalom adik-adik, apa kabarnya? Hari ini Abang harap kita semuanya sehat-sehat saja ya. Hari ini kita akan berkumpul bersama, kita akan ibadah online, ibadah sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan cerita Alkitab, juga kita nanti akan bernyanyi bersama-sama. Maka dari itu adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita supaya kita bisa mengikuti ibadah kita dengan baik. Semuanya duduk tenang, jangan terlalu dekat dengan HP-nya, televisi, atau laptopnya agar matanya tidak cepat rusak ya. Gitu. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita bernyanyi satu pujian. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan juga masih menyertai kami sampai hari ini. Tuhan yang baik, kami mohon kepada Tuhan untuk menyertai ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita buka Alkitab kita dari Markus pasal keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal 4, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Kita baca sama-sama ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun takut kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama mendengarkan cerita. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Jojo. Hari ini aku mau cerita nih sama teman-teman sekolah minggu GKI Sumur Tanjung Rejo. Ada yang tahu nggak aku mau cerita apa? Hihihi. Teman-teman pernah tidak merasa kesepian? Atau
teman-teman pernah tidak merasakan kesusahan, kesulitan? Kalau boleh tahu, kira-kira bagaimana sih perasaan teman-teman saat merasakan kesulitan? Bagaimana sih perasaan teman-teman saat merasakan kesedihan? Jojo yakin teman-teman pasti akan merasa kesedihan kalau sedang mengalami kesulitan, kalau sedang kesepian. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasa kesulitan atau merasa kesepian, kira-kira teman-teman berbuat apa ya? Jadi gini nih, Jojo mau cerita. Jadi, waktu Jojo masih kecil, Jojo kan memang masih kecil. Hihihi. Jojo tuh paling takut kalau misalnya ditinggal sendirian di rumah loh. Rasanya kalau misalnya ditinggal sendirian di rumah, Jojo merasa sendiri, merasa kesepian. Jojo sangat takut berada di rumah sendirian. Lalu ketika Jojo mau ujian di sekolah, Jojo juga kadang merasa takut loh. Jojo takut kalau Jojo tidak bisa menjawab soal-soal dari guru. Tapi Jojo belajar nih dari guru sekolah minggu. Katanya kalau misalnya kita kesepian, kalau misalnya kita merasa sendirian, atau kita merasa kesulitan di dalam kegiatan-kegiatan kita, ternyata ada loh satu sosok yang bisa melindungi kita, menemani kita selalu ketika kita merasa kesendirian, ketika kita merasa kesulitan. Teman-teman tahu nggak siapa dia? Ya, namanya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat setia loh menemani kita di dalam segala kehidupan kita, ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang bahagia, ketika kita sedang merasa kesepian. Tuhan Yesus itu ternyata sangat setia menemani kita. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus menemani kita di dalam kehidupan kita. Teman-teman, Jojo belajar nih dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Jadi di situ ada cerita tentang Tuhan Yesus yang setia menemani murid-muridnya pada saat murid-muridnya sedang merasa panik, sedang merasa takut ketika sedang berlayar. Jadi ceritanya waktu itu Yesus sedang berada di kapal, di perahu sama murid-muridnya nih. Gak lama kemudian ada badai yang sangat dahsyat dan juga ada ombak yang menyembur masuk ke dalam perahunya Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Sehingga perahu itu masuk air. Sehingga perahu mereka dibanjiri oleh air. Lalu, waktu itu kan Yesus sedang tidur tuh. Yesus sedang tidur di perahu. Terus, murid-muridnya membangunkan Yesus. Karena perahunya sedang diserang oleh ombak dan badai yang sangat dahsyat. Terus murid-muridnya bilang begini, "Guru, engkau nggak peduli kalau misalnya kita mati nih? Engkau nggak peduli kalau misalnya kita binasa?" Kemudian mendengar murid-muridnya itu, Tuhan Yesus langsung dengan cepat menghentikan badai dan ombak yang dahsyat itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Seketika badai dan ombak yang sedang mengamuk-ngamuk itu langsung reda dan suasana menjadi teduh sekali. Anginnya juga sangat reda, juga tidak ada lagi badai, ombaknya sudah tenang dan betul-betul sangat teduh sekali, sangat tenang sekali suasananya. Setelah itu, Tuhan Yesus bilang nih sama murid-muridnya. Dia ngomong sama murid-muridnya, "Kalian kok begitu takut sih?
Mengapa sih kalian takut? Kalian nggak percaya? Kalian nggak percaya kalau aku bisa menghentikan ombak dahsyat itu? Kalian nggak percaya kalau misalnya aku mampu untuk menghentikan badai yang sangat besar, sangat dahsyat itu? Kemudian murid-murid Yesus takut dan terkaget-kaget melihat Yesus menghentikan badai dan ombak yang dahsyat itu. Mereka bilang, "Siapa Yesus ini? Badai dia bisa hentikan, ombak juga dia bisa hentikan. Wah, sungguh hebat." Begitu tuh ceritanya teman-teman. Jadi, dari cerita ini, Jojo belajar nih. Ternyata, Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya, juga meninggalkan Jojo, meninggalkan teman-teman, di dalam kesepian, di dalam ketakutan, di dalam kesendirian. Sehingga, kita perlu belajar nih untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu menolong kita, menemani kita di dalam masalah kita. Ketika kita takut, ketika kita sendirian, ketika kita merasa kesulitan mengerjakan sesuatu, kita harus percaya kalau Tuhan Yesus menemani kita dan menolong kita. Tetapi, kita jangan jadi malas-malasan loh. Kita tetap harus berusaha juga. Kita berusaha dan juga kita harus selalu berharap kepada Tuhan Yesus agar menolong kita. Begitu. Sudah dulu ya teman-teman ceritanya. Lain kali, Jojo pasti akan cerita lagi kok tentang yang lain. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415. Gembala baik bersulin dan merdu. Baik adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang tidak dapat mengikuti ibadah di rumah. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka di dalam masalah-masalah mereka, Tuhan yang menolong mereka ketika mereka sakit, ketika mereka berada dalam perjalanan, Tuhan yang menemani dan menolong mereka di dalam kehidupan mereka. Juga Tuhan, kami memohon kepada Tuhan untuk selalu menyertai orang tua kami, dimanapun mereka berada. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka, pekerjaannya juga Tuhan yang sertai agar pekerjaannya senantiasa membawa berkat bagi sesamanya. Juga Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja GKI Sumut Tanjung Rejo. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai gereja kami agar menjadi gereja yang selalu bertumbuh, selalu berkembang, dan selalu mewartakan kasih Tuhan kepada
sesama kami. Juga Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami di dalam masa-masa kami sedang mengalami kesusahan dalam mengikuti sekolah, baik itu dalam hal mengikuti ujian dan lain-lain. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk terus berusaha, untuk terus berjuang, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang cerdas dan anak-anak yang pintar dan membanggakan orang tua kami. Dan tentunya menjadi anak-anak yang selalu mewartakan, selalu berbuat baik kepada sesama kami, selalu mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah-ibadah kami minggu depan, kami mohon kepadamu untuk menyertainya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami, mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan selalu memakai masker ketika berpergian keluar. Shalom.